Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Istiqlal yang kita hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang kita muliakan, Al-Muharram terkhusus kepada imam kita, kepada para ustaz kita, insyaallah kita yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kita di Masjid Raya Istiqlal, berkumpul nantinya di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah beberapa kesalahan, beberapa kekeliruan yang telah meluas di tengah-tengah masyarakat sehingga Bapak Ibu kita menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Apa yang pertama Bapak Ibu? Bahwa masih banyak di antara jamaah kita, barangkali jamaah di Tampek 2, yang sangat sulit membedakan mana yang solat sunnah rawatib, mana yang solat sunnah mutlak. Bahkan itulah beliau Bapak Ibu tetap banyak yang menganggap bahwa semua solat sunnah, mulai dari yang 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, sampai 2 rakaat setelah isya, banyak kita yang menganggap Bapak Ibu semuanya adalah solat sunnah rawatib. Padahal kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, pertama jumlah solat sunnah rawatib adalah 12 rakaat. Hadis dari istri Nabi Ummu Habibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallas natai asyra rak'atan." Siapa yang merutinkan salat jumlahnya 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, pada siang dan malamnya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Bahkan dalam hadis tersebut Nabi rincikan serinci-rincinya. 2 rakaat sebelum subuh yang tadi kita kerajuan, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam,
atau langsung 4 rakaat kita salam, 2 rakaat ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Lah berarti Pak, lah 8 Bapak Ibu. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib 10, 2 rakaat setelah isya. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Kemudian Bapak Ibu, versi yang kedua mengatakan bahwa jumlah sholat sunnah rawatib adalah sebanyak 10 rakaat. Kalau ada kita yang bertanya, ambo ya Ustaz sebelum zuhur keduanya batua. Karena dalam hadis Nabi versi yang lain mengatakan jumlahnya 10 rakaat. 2 rakaat setelah subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kemudian timbul pertanyaan di kita Bapak Ibu, dan kami karajuan sebelum asar tua namanya, bukankah kita sering sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar? Kemudian yang kami karajuan sebelum isya 2 rakaat tua namanya, karena rutin kita karajuan Bapak Ibu, disebut dengan sholat sunnah mutlak namanya. Apa bedanya Ustaz? Bedanya Bapak Ibu, sholat sunnah rawatib pertama menyempurnakan sholat wajib yang diiringinya. Kalau sholat sunnah mutlak, meskipun letaknya berdekatan dengan sholat wajib, tetapi Bapak Ibu tidak ada kaitan dengan sholat wajib. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kita mencoba mengulang-ulang kembali bahwa tidak semua sholat sunnah yang kita kerjakan adalah sholat sunnah rawatib. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, kekeliruan yang sangat merajalela dan itu sangat meluas Bapak Ibu. Masih ada di antara jamaah kita yang bakareh, yang bersikeras mengatakan bahwa sholat sunnah fajar berbeda dengan sholat sunnah qabliyah subuh. Sebenarnya kalau kita cek cie-cie Bapak Ibu, masih ada jamaah kita yang menganggap bahwa sholat sunnah fajar Ustaz tapi tak ada qabliyah subuh. Fajar tiba kita di masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, langsung sholat sunnah fajar. Lah azan itu qabliyah subuh kita karajuan. Jujur Bapak Ibu, bahkan sampai ke daerah masih ada jamaah yang menganggap sholat sunnah fajar sebelum azan karajuan. Lah azan itu baru sholat sunnah qabliyah subuh. Padahal Bapak Ibu, kalau kita cari dari berbagai sumber, sholat sunnah fajar dan sholat sunnah qabliyah subuh adalah satu sholat yang sama. Kita boleh survei Bapak. Masih ada kawan kita yang mengatakan fajar itu dibawa dulu saja fajar dulu. Allah azam itu baru qabliyah subuh. Padahal sholat sunnah fajar dan sholat sunnah qabliyah subuh adalah satu sholat yang sama. Bila kita karajuan, lah selesai azan dikumandangkan sampai kita Bapak Ibu melaksanakan sholat subuh. Kami telah jaga Ustaz, oranglah sembahyang di masjid di rumah setengah 6 baru tajaku. Sebelum apa Ibu sholat subuh, maka kita masih boleh melaksanakan sholat sunnah fajar. Maka Bapak Ibu, di antara yang 12 rakaat tadi, pahala yang paling ada itulah sholat sunnah fajar. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat sunnah fajar boleh kita karajuan setelah sholat subuh. Kadang banyak kita yang tak kaji Pak. Malu pun dia Ustaz. Setelah subuh itu tidak ada sembahyang lain. Setelah subuh haram kita melaksanakan sembahyang waktu yang terlarang. Betul Bapak Ibu. Tetapi sholat sunnah fajar boleh kita kerajuan setelah subuh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekeliruan yang ketiga,
Jika memang agak payah gitu marubahnya Bapak Ibu, bahwa ada rasa keengganan, ada rasa diawak seolah-olah takui Bapak Ibu menghentikan solat sunnahnya ketika iqamah lah dikumandangkan. Banyak kita cari yang itu Pak. Beliau sedang solat sunnah fajar kadang pahalanya. Kiranya ini dia waktu menunjukkan 3 menit menuju iqamah. Solat sunnah beliau dulu. Kiranya Bapak Ibu baru 1 rakaat waktu habis. Kan banyak kejadian waktu itu Pak. Habis waktu Bapak Ibu, Ustaz langsung iqamah. Kalau di sini apa cari tadi kalau di itu Pak, kalau habis itu langsung iqamah Bapak Ibu. Banyak di antara jemaah itu Bapak Ibu, ketika beliau sedang solat sunnah, biasanya kan di sudut-sudut gitu solat sunnah Ibu. Habis waktu Pak, beliau baru 1 rakaat atau baru mulai rakaat pertama. Ketika habis waktu tadi, pertama tetap lanjut solat sunnah ini. Yang kedua Bapak Ibu agak bagagih melaksanakan solat sunnah. Kalau mesti kita jujur, memang dan paling banyak tu yang kedua Pak. Ketika iqamah tu tak nak berhenti beliau Bapak. Tarik sembahyang, tapi biasanya agak mempercepat. Cari sajalah Pak. Kalau ada kawan kita sedang solat sunnah, tu waktu habis, cari saja boleh Bapak Ibu seolah-olah mempercepat solatnya. Mangalah kita bakaja-kaja Bapak Ibu, manga awak berlomba-lomba ju iqamah. Bagaimanapun cepat kita solat sunnah di belakang, aku yakin Bapak Ibu indak tapacu iqamah ni awak. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah rukun Bapak Ibu. Ruku yang tidak sujud kan panjang itu Quran. Rakaat kedua yang kita selesaikan, sedangkan iqamah itu tidak sampai 1 menit capeknya. Meskipun cepat gerakan kita di belakang, yakin gitu Bapak Ibu tindak kata kaja di awal takbir imam yang pertama. Bapak Ibu, kalaulah kita tanya ke orang tadi, mengapa bagaimana sembahyang? Mbak pun tidak nak mubaranti. Alasan beliau Bu, pertama takui sia-sia sembahyangnya. Waranti yang Ustaz kenapa kerajaan cik tadi baca panik siapa sembahyang. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kabar baik ke awak tadi dalam hadis Nabi, iza maridal abdu aw safar, bagi Bapak Ibu yang melakukan, bagi Bapak Ibu yang sakit aw safar atau melakukan perjalanan, tidak bisa kita melakukan amalan seperti yang biasa. Kutiba lahum mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, pahala kita tetap dianggap sempurna. Solat ahun rakaat baru Ustaz, berarti yang membaca banyak. Dalam hadis Nabi Bapak Ibu, pahala kita tetap sempurna. Dalam mak hebat, cie sembahyang kita ya Bu. Tapi kan tak boleh disengajuan. Cie sembahyang awak, berarti karena iqamah. Sebenarnya Bapak Ibu menghentikan solat tanpa uzur kan haram, tak boleh. Tapi baru kita berhenti tadi, pertama karena iqamah lah dikumandangkan. Yang kedua dalam hadis Nabi, iza uqimatis solat fala solata illal maktubah. Kalaulah iqamah tadi Bapak Ibu, indah ada solat yang kita kerajuan illal maktubah, kecuali solat wajib itu. Kemudian alasan yang kedua, bako waranti kami Ustaz, karena pahala Bapak Ibu takwi tidak dapat tadi, tetap Allah sempurnakan. Kemudian alasan ketiga Bapak Ibu, andai tetap kita solat sunnah di belakang, biasanya mustahil dapat takbir imam yang pertama. Jangankan dapat takbir Bapak, sang pertama kan akan dapat ya Wak. Uranglah tagak sadoyo, awak sembahyang sunnah itu di belakang, panuh sang pertama, rugi gitu. Apalagi takbir imam yang pertama. Dalam hadis Nabi,
Man shalla lillah arba'ina yauman, siapa yang salat karena Allah selama 40 hari, maka ada istilahnya sembahyang sampai puluh hari. Itulah Bapak Ibu, yudrik takbiratul ula, syaratnya indah tinggal takbir imam yang pertama, fakana lahu bara'atain, maka kita dapat dua kebebasan. Pertama, bara'atun minan nar, kita dijauhkan dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, kita dijauhkan dari sifat orang munafik. Gadah pahalanya. Takbir imam yang pertama dibaca di imam kita Allahu Akbar, langsung kita ikut di belakang. Pahalanya dibebaskan kita dari api neraka dan dibebaskan kita dari sifat orang munafik. Kemudian Bapak Ibu, bagi kita yang enggan berhenti tadi, alasan kita berhenti karena yang wajib Allah tiba. Solat sunnah fajar tadi sunnah, dan subuh wajib. Anda bertemu dua ibadah, pertama sunnah wajib, tentu Bapak Ibu kita memilih nan wajib. Kalau ibadah kita sama-sama sunnah, kerajuan keduanya. Contohnya Ustaz, apa Ibu puasa Senin Kamis, kemudian hari Kamis tanggal 9 bulan Zulhijjah ada namanya puasa Arafah, boleh langsung keduanya niatkan puasa Arafah, otomatis kita dapat pahala puasa Senin Kamis. Tadi sunnah Bapak Ibu, dan sembahyang subuh wajib, makanya kita meninggalkan yang sunnah untuk mengerjakan yang wajib. Kira-kira Bapak Ibu, itulah ampe alasan bagi kita yang tak nak membaranti, yang takbir mana tinggal pahala sama pun tuang gitu ya Pak, tidak sampai solat sunnah itu tetap pahala itu sempurna. Sekali lagi Bapak Ibu, yang tidak boleh disengajuan saja. Terakhir Bapak Ibu, ada satu kekeliruan, dan itu mohon maaf, memang yang nampak tu di apa-apa bahwa ada jemaah itu yang gerakan itu dulu dari imam. Itu tak ada imam. Imam masih tangga, dibaca di imam gitu Allahu Akbar lah dulu sebelum ke bawah. Imam sedang ruku dibaca di imam Sami Allahu liman hamidah lah dulu saja boleh mangkik kepala. Iko Pak Ibu, sebenarnya kesalahan yang fatal. Bahkan ada ulama yang mengatakan andai kita dulu dari imam, batal solat berjamaah itu. Bahkan dalam hadis Nabi, ama yakhshallazi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, takutlah siapa yang mengangkat kepalanya dulu dari imam, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa imam, Allah ganti kepalanya je kepala keledai. Kita tak nambah Bapak Ibu. Awak solat berjamaah, kemudian mutaba'atul imam tu wajib, hukumnya wajib mengikuti imam. Biarlah selesai imam itu membaca Allahu Akbar, barulah kita menggari di belakang, insyaAllah Bapak Ibu, itu yang paling aman. Tapi ketika imam baru membaca Sami Allah lah mangkik saja gitu, khawatir Bapak Ibu dulu awak dari imam. Itulah Bapak Ibu beberapa kesalahan dalam ibadah solat, baik itu memaknai membedakan solat yang kita kerajuan atau dalam melaksanakan solat sunnah yang bertemu dengan iqamah. Gerakan kita Bapak Ibu jangan pernah dulu itu dari imam, karena dapat merusak dan membatalkan solat berjemaah itu. Sebenarnya Bapak Ibu, kesalahan banyak luar biasa. Ada yang suara keluar yang pakai arti batal solat itu gerakan. Mohon maaf Bapak Ibu, bagi bapak kami yang pakai Sarawak lepis je Pak, ketika tagak tu Bapak Ibu mama peluan Sarawak dulu lah barang gerakan tangan gitu, atau ketika salam masih ada jemaah itu yang membuka tangan, banyaklah Bapak Ibu. Bakunya ada istilah masih ada orang yang solat tapi masih melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah.
salah satu penyebabnya Bapak Ibu, ada yang mabuk sholat itu sah dan ada yang mabuk sholat itu batal. Itulah Bapak Ibu, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.